Baik, perkenalkan nama saya Abed Nirfzahi, NPM 18110083, jurusan Teknik Informatika. Di video ini saya akan menjelaskan simulasi pembuatan DNS dengan menggunakan software Cisco Packet Tracer. Nah, langkah-langkahnya yaitu kita double klik di Cisco Packet Tracer-nya di softwarenya. Kemudian kita tunggu loadingnya. Nah, ini dia tampilan software Cisco Packet Tracer. Untuk membuat simulasi DNS dengan menggunakan software Cisco Packet Tracer ini, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu di sini kita butuh sebuah server. Kita klik dan kita drag ke sini. Kemudian server ini kita bisa ganti namanya sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Misalnya di sini saya kasih namanya Universitas Budi Dharma. Kita sesuaikan. Kemudian langkah selanjutnya saya butuh sebuah switch. Nah, switch yang saya gunakan di sini yaitu 2960. Kita klik dan kita drag ke sini. Kemudian saya butuh PC sebanyak 4 buah. Nah, PC ini kita bisa ganti namanya juga. Misalnya PC ini saya ganti namanya misalnya dosen. Kita tambah lagi PC-nya. Misalnya ini PC mahasiswa. Kita tambah lagi PC-nya. Dan ini kita misalnya karyawan. Dan kita tambah lagi PC-nya sehingga PC-nya nanti berjumlah 4. Di sini saya menggunakan 4 buah PC dan ini juga kita bisa ganti namanya misalnya PC admin. Nah, setelah ini selesai, langkah selanjutnya adalah kita masuk ke pengkabelan. Di sini saya menggunakan kabel yang warna kuning ini. Kita klik di servernya, kita sambungkan dari server ke switch. Kemudian dari switch ke masing-masing PC, ke PC dosen, kemudian dari switch ke PC mahasiswa. Selanjutnya dari switch ke karyawan, PC karyawan. Dan dari switch juga ke PC admin. Nah, setelah ini selesai, langkah selanjutnya adalah kita masuk ke penyetingan atau konfigurasi IP address-nya. Langkahnya yaitu kita double klik di servernya, kemudian di config kita masuk ke fast ethernet 0. Kemudian di sini kita masukkan IP address-nya. Nah, IP address yang saya gunakan di sini adalah IP address yang simple saja atau yang default saja, misalnya yaitu 192.168.30.1. Nah, subnet masknya otomatis terisi sendiri menyesuaikan dengan IP address-nya. Kemudian kita close. Ini kita close saja. Selanjutnya kita menyeting IP address di masing-masing PC, mulai dari PC dosen, mahasiswa, karyawan sampai admin. Angkanya yaitu kita masuk ke PC dosen, kita klik, dan di bagian desktop ini kita masukkan IP-nya. Kita masukkan IP-nya 192.168.30.2. Kan tadi server 1 dan PC 2. Begitu juga di PC 2 nanti
Ini nanti 3, 4, dan 5. Ini 2. Kemudian di subnet masknya otomatis terisi sendiri. Dan di DNS server ini kita gunakan IP address dari si server tadi. Itu 192.168.31. Setelah selesai kita close saja. Begitu juga di PC mahasiswa, kita setting IP address-nya. Kita masuk ke bagian desktop, IP configuration, dan kita masukkan IP address-nya 192.168.30. Nah, tadi 2, sekarang 3. Kemudian subnet masknya otomatis terisi sendiri, dan DNS servernya kita masukkan 192.168.31. DNS server ini kita kopikan saja karena ini otomatis sama semua nanti. Cuman yang IP address-nya aja yang beda-beda nanti. Kita copy aja. Kemudian ini kita close saja. Dan begitu juga di PC karyawan kita setting juga IP address-nya. Kita masuk ke desktop, kemudian IP configuration, kita masukkan IP address-nya 192.168.30. Tadi 3, sekarang 4. Dan kita masuk ke subnet mask-nya. Otomatis terisi sendiri, dan DNS servernya otomatis sama. Ini otomatis sama, close saja. Dan kita close. Kemudian terakhir di PC admin kita setting juga desktop, IP configuration, kita masukkan IP address-nya 192.168.30. Ini tadi 4, sekarang 5. Nah, subnet mask-nya terisi sendiri, kemudian DNS servernya otomatis sama. Ya, kita tinggal Ctrl V saja atau kita pastikan saja. Kemudian ini kita close. Nah, setelah semua IP address-nya kita setting, nah untuk mengujinya yaitu kita masuk ke PC dosen. Kemudian di bagian web browser-nya kita double klik. Nah, di bagian URL ini kita masukkan IP address yang tadi, yang kita kopikan tadi, yang 192.168.31. Nah, kita tes dengan mengklik go, apakah udah berhasil atau tidak. Nah, kalau seperti begini tampilannya berarti ini sudah berhasil. Nah, Cisco Packet Tracer, welcome to Cisco Packet Tracer, dan ini udah berhasil. Kemudian kita tes ke PC mahasiswa, kita masukkan di web browsernya, kemudian di URL kita pastikan saja, dan kita pilih go. Nah, ini juga udah berhasil. Kemudian di PC karyawan sama juga seperti langkah tadi, kita Ctrl V saja, kita pastikan saja, dan kita pilih go. Nah, ini juga udah berhasil. Kemudian di PC admin kita tes sama langkahnya seperti tadi, dan kita pilih go. Nah, ini juga udah berhasil. Nah, bagaimana kalau di URL-nya itu kita menggantinya dengan nama kita? Di URL ini nanti misalnya kita jangan buat dia angka, tapi kita buat nama kita. Bagaimana caranya? Yaitu kita menyeting di server lagi, kita masuk ke service DNS, kemudian di sini kita kasih nama kita, misalnya Abed. Di sini saya kasih nama saya sendiri, tapi itu sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Kemudian IP address-nya saya gunakan yang
tadi, sehingga saya tinggal Ctrl V aja. Dan di sini saya on kan, jangan off. Kemudian saya add. Nah, ini dia udah saya tambahkan. Kemudian ini kita close saja. Nah, untuk mengujinya sama seperti langkah tadi, kita uji dia satu persatu dari mulai dari PC dosen ke mahasiswa, karyawan sampai admin. Nah, ini kita double klik saja dan kita masuk ke web browser. Dan di URL ini kita masukkan nama kita tadi, yaitu abed.nerov.zai. Dan kita pilih go. Apa udah berhasil? Nah, ini udah berhasil. Kemudian kita close. Kemudian kita tes juga di PC mahasiswa ini, apakah ini udah berhasil. Sama seperti tadi, kita masukkan nama kita. Zai. Ini saya kopikan saja, biar tinggal copy paste saja nanti biar cepat. Kemudian go. Nah, ini udah berhasil. Tampilannya seperti ini juga, berarti udah berhasil. Dan begitu juga di PC karyawan, kita tes apakah udah berhasil atau enggak. Kita masukkan nama kita go, pilih go. Nah, ini juga udah berhasil. Dan yang terakhir di PC admin, kita tes apa udah berhasil. Dan kita masukkan nama kita di URL-nya. Dan kita pilih go. Dan ternyata ini juga udah berhasil. Berarti di sini kita bisa simpulkan bahwa simulasi pembuatan DNS atau domain name system secara sederhana ini berarti langkahnya udah berhasil. Nah, demikian penjelasan dari saya. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Audio Jungle.